Shalom, jemaat Tuhan. Firman Tuhan hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-21. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu, kasih-Mu, bahkan berkat-Mu menyertai kami. Firman-Mu telah kami persiapkan dan akan diperdengarkan oleh hamba-Mu. Tuhan berkata-kata, Roh Kudus Tuhan yang mampukan kami bukan hanya mengerti, tapi sungguh menjadi kehidupan kami. Ampun dosalah kami, berkati kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya tidak membaca nas kita pada kesempatan saat ini. Saya yakin jemaat Tuhan sudah mempersiapkannya. Nah, jemaat Tuhan, hal berbeda pandangan, berbeda pendapat, itu sering terjadi. Tetapi ketika menyangkut atau bersifat prinsip dan ada landasannya, kita harus meluruskannya. Sehingga perbedaan pendapat, pandangan itu ketika ada hal prinsip yang mendasar atau yang melandasinya atau bahkan ada landasan hukumnya, itu perlu dan sangat penting untuk diluruskan. Nah, firman Tuhan hari ini ya dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21 ini menceritakan bagaimana para rasul Yesus Kristus memberitakan firman Tuhan, dan rupanya ada miskomunikasi. Hal beda pendapat, beda pandangan. Tentu dalam hal kekristenan berbeda ya dengan pemahaman agama Yahudi tentang sunat dan tidak sunat. Nah, kita baca ayatnya yang pertama dan kedua. Ini hal yang bagi Paulus dan Barnabas sangat tidak pas ya dalam hal kekristenan. Saya baca. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jemaat Tuhan, sungguh kita harus memahami ya hal yang saya katakan awal tadi, ada pandangan atau pendapat yang berbeda. Ya tentu tidak serta-merta langsung katakan suatu hal itu tidak langsung kita katakan jangan dulu ya karena pasti ada hal-hal di sekitar itu memaksa kehendak dan sebagainya tanpa melihat ini apakah ada landasannya atau sekedar dikatakan harus begini ya. Tapi Paulus dan Barnabas mereka punya dasar untuk itu ya. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Nah, jemaat Tuhan, ini harus kita mengerti ya bahwa Yesus Kristus ketika hadirnya ya telah menggenapi semuanya. Dengan dia mati di kayu salib ya, dia bangkit hidup kekal kembali ke sorga, semua digenapi. Bahkan tentang sunat tidak bersunat itu tidak jadi masalah ya. Karena ini tentu adalah hal yang ingin Kristus nyatakan supaya tidak ada perbedaan, tapi yang utama adalah percaya, melakukan kehendaknya. Kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-1 dan ke-6. Saya baca ya, Galatia pasal 5 ayat 1 dan ke-6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jemaat Tuhan, sudah jelas ya bahwa apa yang dibantahkan Paulus dan Barnabas ini adalah sungguh-sungguh mempunyai landasan yang kuat ya. Melalui Yesus Kristus sang juru selamat, dia tidak ingin ada perbedaan dan lain sebagainya, tapi yang utama adalah iman dan juga tindakan. Dalam hal ini kasih ya, kasih yang benar. Nah, dalam hal ini tentu kita melihat di jemaat pada saat itu ya, bagaimana mereka melakukan pertemuan atau seperti judulnya kita sidang di Yerusalem untuk membicarakan itu. Sehingga segala sesuatu, segala hal ya perlu dibicarakan. Dan ini yang membuat bagaimana para rasul dalam menjalankan tugasnya, mereka sungguh Tuhan memberikan hal-hal untuk dimengerti, hal yang sederhana, pengajaran yang ada dasar kuat, sehingga Yesus Kristus adalah bukti dasar kuat itu. Dan ini sangat penting dalam rangka kita memahami, memberitakan Injil itu memang tidak mudah. Itu ada banyak hal, tantangan, godaan, berbeda pendapat, dan lain sebagainya. Contoh juga di gereja, ya, dalam persidangan jemaat, dan lain sebagainya. Itu ada banyak hal, masukan, pendapat, gagasan, dan lain sebagainya. Dan itu tidak masalah. Ya. Tapi tetap kita harus merujuk kepada, misalnya di jemaat, gereja, ada tata gereja, ada peraturannya. Ya, kita tetap landasannya adalah tata gereja dan peraturan gereja. Sehingga semuanya ada alat ukurnya, ada pijakannya, atau secara hukum ada payung hukumnya, sehingga semuanya tidak sembarang putus ya. Nah, demikian yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas pada jemaat saat itu. Nah, ini sangat penting juga bagi kita dalam kehidupan sekarang ini, apalagi hari ini ya, bangsa kita Indonesia merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun merdeka. Ya. Seperti dari Galatia pasal 5 tadi. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dia memberikan anugerah keselamatan. Tapi dia menunggu, dia menginginkan kita untuk bertanggung jawab atas kemerdekaan itu. Sehingga tidak lagi ikatan-ikatan yang harus kita lakukan, dalam artian hal-hal yang wajib. Yang wajib kita lakukan adalah percaya kepada Kristus dengan hal-hal teladan yang dia lakukan. Jadi ini menjadi perenungan kita dalam firman Tuhan hari ini ya, bahwa bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kita tahu kebenaran apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sudah nyata dan terbukti, dan bagaimana dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ini, apalagi sekarang kita tahu wabah COVID-19 ya, hal yang harus kita lakukan adalah jelas ya, karena ini hidup dan mati, tidak ada di tengah-tengahnya ya. Kalau kita tidak tanggap, kita tidak disipin ya, pasti hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita disiplin pada protap kesehatan, harapan kita dengan pertolongan Tuhan, kita tidak terpapar COVID-19. Jadi mari melalui firman Tuhan hari ini, walaupun ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, tapi lihat apa pijakannya, apa kebenarannya, apa dasarnya, sehingga tidak sembarang putus. Kita membantah, kita punya alasan yang tepat, dan semuanya pun merasa nyaman dengan keputusan-keputusan yang tentunya ada dasar di atas segalanya. Dan biarlah ini menjadi kehidupan kita sekalian, karena kita semua adalah milik Tuhan, kita semua adalah alat Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita ini kita senantiasa memutuskan segala sesuatu
dengan iman kita, petunjuk Tuhan, dan berdoa. Karena itulah gaya hidup, ya, style kita sebagai orang Kristen. Tujuan kita adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan para rasul Tuhan pada saat dulu dan kita sekarang sebagai saksi Tuhan juga mari melakukan kehendak Tuhan dan tahu mana yang menjadi hal keselamatan kita, keyakinan kita, dan yang utama yang Tuhan ajarkan. Sehingga sungguh-sungguh kita ada di dalam Tuhan, dalam keseluruhan hidup kita. Semoga kita terlindungi, terpelihara, sehingga kita dimerdekakan dalam Kristus, dan sungguh kehidupan kita pun adalah hal-hal yang bertanggung jawab seturut dan sesuai daripada kehendak Tuhan. Selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia sebagai rakyat, ya, tetap nasionalis kita dan tetap kita mencintai negara, bangsa kita, sehingga kita juga sungguh berkarya untuk memajukan negara kita dalam apapun yang menjadi kapasitas kita, dalam gereja dan lain sebagainya. Sehingga ini semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan kehidupan kita berdampak bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Merdeka!